Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Beni Hartanti. Saya dosen program studi akuntansi pada Institut Teknologi dan Bisnis PGRI Dewantara, Jombang. Sebelum menjadi dosen, saya memiliki pengalaman profesional sebagai internal auditor. Pengalaman tersebut memberikan pemahaman bahwa tantangan yang dihadapi organisasi seringkali membutuhkan kemampuan analisis, penalaran kritis, dan pengambilan keputusan yang tidak hanya berdasarkan teori, tetapi juga pada pemahaman terhadap konteks praktis. Pengalaman tersebut, bagi saya menjadi dosen bukan hanya tentang mengajar. Menjadi dosen juga berarti terus belajar, mengembangkan pengetahuan, dan berkontribusi bagi kemajuan mahasiswa, institusi, serta masyarakat. Karena itu saya berusaha untuk menciptakan pengalaman belajar yang mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, mengeksplorasi ide, memecahkan masalah, dan menghubungkan konsep yang dipelajari dengan praktik di dunia nyata. Filosofi tersebut saya terapkan dalam berbagai mata kuliah yang saya ampu. Salah satunya adalah mata kuliah audit manajemen. Mata kuliah tersebut dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan memahami dan menerapkan proses audit berbasis resiko dalam konteks organisasi. Dengan pendekatan outcome-based education, mahasiswa tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga secara bertahap mengembangkan kompetensi melalui studi kasus. Mulai dari identifikasi risiko, penyusunan audit plan, pelaksanaan audit, hingga penyusunan laporan dan rekomendasi audit berbasis bukti. Melalui proses tersebut, mahasiswa diharapkan mampu melakukan audit. Untuk mencapai capaian tersebut, pembelajaran dilaksanakan melalui kombinasi ceramah interaktif, diskusi kelas, studi kasus, problem-based learning, kerja kelompok, presentasi, serta audit case yang mensimulasikan praktek audit. Pada video pembelajaran ini, saya akan menampilkan salah satu sesi pembelajaran pada topik audit reporting and communicating audit yang merupakan tahap akhir dari proses audit internal. Pada sesi ini, mahasiswa tidak hanya mempelajari bagaimana menyusun laporan audit, tetapi juga bagaimana mengembangkan rekomendasi yang relevan, praktis, dan dapat ditindaklanjuti berdasarkan temuan audit yang diperoleh. Dalam kegiatan pembelajaran ini, mahasiswa akan bekerja secara berkelompok berdasarkan proses bisnis yang telah mereka audit sebelumnya. Melalui aktivitas diskusi kelompok, presentasi, dan pemberian umpan balik, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami konsep audit report secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkan penalaran profesional, berpikir kritis, dan mengkomunikasikan rekomendasi secara efektif sebagaimana yang dilakukan dalam praktek audit sesungguhnya. Selanjutnya, saya akan menampilkan bagaimana aktivitas pembelajaran tersebut dilaksanakan di kelas. Materi terakhir dari audit manajemen yang sebelumnya kalian terakhir bahas apa? Audit finding, field work, terus evidence and how to test the evidence, pakai field work, pakai wawancara, pakai dokumen inspection. Nah, sekarang dari yang dikumpulkan itu diapain? Itu materi hari ini. Makanya judulnya The Bridge to Action. Jadi setelah dikumpulkan tuh finding auditnya, lalu diapain? Nah, sekarang referensinya saya lagi ada di Google Drive. Silakan kalian baca. Kalau berkenan, tidak berkenan juga nggak apa-apa. Graham, Dorsal Framework, Murdoch, Operational Auditing. Saya tambahkan baru, ini artikel dari Farkas tentang bagaimana bahwa audit finding itu nothing if you cannot communicate it well. Intinya gitu. Jadi apapun bentuk internal auditnya, menurut Farkas ini, apapun bentuk internal auditnya, dipakai framework apa, tetapi kalau tidak dikomunikasikan dengan baik, ya nggak jadi apa-apa. Terus IA Global, ini Institute of Internal Auditor.
sudah saya unggah, tapi saya pakai yang 2024. Sebenarnya ada yang baru 2025, cuman sepertinya belum bisa diakses. Yang lengkap ya, ini yang lengkap. Jadi ada standar tentang, jadi ada hari ini ada 4 poin referensi yang bisa kalian baca. Bisa kalian baca. Karena ada beberapa pertanyaan seperti ini. Kapan sebuah audit dapat dikatakan berhasil? Menurut kalian kapan? Apa yang lebih penting? Silakan, ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kalian bisa jawab mana saja terserah. Apa yang lebih penting? Menemukan masalah atau membuat manajemen bertindak atas masalah tersebut? Nah, ini dari sisi yang menerima hasil ya, berbalik jadi organization member. Kalau sebelumnya kalian jadi internal auditor. Nah, kalau yang ini, jika kalian direktur utama atau manajer atau dimanapun posisi kalian dalam perusahaan, informasi seperti apa yang benar-benar ingin kalian lihat dari hasil audit? Nah, silakan direfleksikan dulu 5 menit, nggak usah banyak panjang-panjang ya. Atau sekarang aja kalau sudah terpikir silakan. Menurut kalian, apa sebuah audit dapat dikatakan berhasil? Apa yang lebih penting, menemukan masalah atau membuat manajemen bertindak atas masalah tersebut? Terus kalau kalian adalah direktur utama atau pengguna dari audit, hasil audit, informasi seperti apa yang benar-benar ingin Anda lihat dari hasil audit? Jangan lama-lama berpikirnya, which is common sense. Sepertinya kalian kalau yang sudah bekerja kayaknya sudah punya gambaran ya, yang kebutuhan itu apa. Kalau dari 2 di atas ini lebih kepada perspektif internal auditor ya. Kalau yang di bawah pengguna dari hasil audit. Silakan. Ya, yang mana? Sebuah audit juga yang berhasil jika mencapai tujuan, maksudnya bisa memberi opini atau kesimpulan, tetapi yang sudah dibuktikan ada bukti realitanya. Bukti realitanya dapatnya dari mana? Ya, dari apa ya? Yang mengumpulkan kemarin. Oke. Berarti yang pertama indikator jika mencapai tujuan perusahaan, gitu ya. Ya. Yang kedua dapat menghasilkan opini, gitu. Opini dari bukti yang sudah didapatkan. Jadi harus ada buktinya, tidak hanya sekedar opini audit. Gitu. Oke, good. Yang lain? Jika permasalahan terasa, berarti sedikit banyak menjawab pertanyaan kedua. Berarti menurut kalian mana yang lebih penting? Menemukan masalah atau membuat manajemen bertindak atas masalah tersebut? Bertindak. Ya. Karena ada masalah, nggak do something. Ya masalah itu ada terus, exactly. Jadi terus yang 3, belum pernah jadi direktur utama, nggak apa-apa, bayangkan aja di manifesting ya, jadi direktur utama. Informasi seperti apa yang benar-benar ingin Anda lihat dari hasil audit? Laporan kegiatan keseluruhan yang mulai dari pengadaan sampai tata kelola karyawannya, jadi kayak melihat apakah ini benar-benar terhadap sesuai SOP atau itu hanya sekedar laporan untuk menyenangkan atasan saja. Gimana itu? Tahunya menyenangkan atasan bagaimana? Ya tapi mostly betul. Jadi but that's too operational as a direktur utama. Ya. Direktur utama boleh, tapi boleh nggak minta laporan keseluruhan? Boleh. Direktur utama loh, boleh apa aja, silakan. Tetapi karena tujuannya adalah mengambil keputusan, direktur utama itu tidak hanya butuh tahu apakah SOP dilaksanakan atau enggak, meskipun mereka berhak tahu juga, tapi apakah ketika SOP itu diterapkan atau tidak, dan apakah ini hanya sekedar compliance, ya kan? Ini sekedar compliance, itu direktur utama bisa mengambil keputusan tentang itu. Sebenarnya terkait satu sama lain. Penyebab kesalahan, betul. Penyebab kesalahan di opini audit, kalau
Kalau internal audit bentuknya bukan opini ya, tetapi rekomendasi temuan. Kalau eksternal audit bentuknya opini. Kalau di internal audit bentuknya itu rekomendasi. Di dalam rekomendasi itu salah satunya adalah identifikasi masalah, penyebab kesalahan. Salah satunya mungkin penyebab kesalahannya adalah dilaksanakan atau tidaknya SOP gitu ya. Tetapi secara garis besar adalah masalahnya apa, sebab kesalahannya apa, dan kamu kasih solusi apa kamu. Makanya internal audit itu nggak bisa sekedar sebagai pemeriksa, tetapi juga harus paham proses bisnis perusahaan gitu ya. Jadi nggak ada jawaban benar atau salah, semuanya benar, tinggal mengkaitkan satu sama lain gitu ya. Nah ini sekarang mengapa sudah tahu nih masalahnya, Anda disampaikan. Mengapa manajemen itu kadang tidak menindaklanjuti rekomendasi audit, meskipun auditor memiliki bukti? Kenapa? Dari sisi pikiran saya mungkin bagian atasannya ada yang terlibat juga, itu katanya dilakukan. Oke. Ada indikasi konflik kepentingan mungkin. Jadi temuannya adalah di bagian yang manajemennya dekat sekali. Bisa, ya, bisa. Tapi kita sebagai internal auditor lebih kepada we don't want to break that kind of interest konflik ya. Tetapi ketika kita menyampaikan audit itu bagaimana kamu menyampaikan dengan persuasif. Jadi laporan auditnya itu tidak hanya daftar temuan, tidak hanya daftar penyebab temuan masalah itu tadi, tetapi rekomendasi kalian dan bagaimana kalian menyampaikannya itu juga ada caranya. Jadi auditor itu, makanya auditor itu bukan polisi ya. Ada yang bilang internal auditor itu polisi ya. Kalau polisi kan mengungkap saja tapi tidak memberikan rekomendasi itu nanti di sidang beda lagi ya kan. Nah auditor itu ya polisi, ya jaksa, ya hakim. Tidak sih hakim, ya hakim memutuskan ya. Ya jaksa, kita tuh sampai persidangan tahapannya. Nah cara menyampaikannya jaksa itu kan menyampaikan yang oke dan tidak oke itu menjadi dasar mengambil keputusan juri dan hakim itu bilang iya dan tidak. Nah itu seninya di situ internal auditor. Jadi tidak hanya ngecek bahwa Pak ini dilaksanakan atau enggak. Makanya sebelumnya kan saya minta kalian untuk buat pertanyaan yang open ended, jangan yang judgmental kan gitu kan. Termasuk nanti saat menyampaikan rekomendasi. Saat menyampaikan rekomendasi itu kalian harus tahu audiensnya. Oh manajer ini kalian cek temuannya Pak itu akeh gitu ya. Di review titik itu oh Bapak bagian Bapak ini wis salah, temuannya paling banyak ya jangan gitu kan. Nah, cara menyampaikannya jelas dulu gitu ya. Jadi seninya adalah how to communicate. Makanya judul di awalnya adalah tidak hanya presenting the finding but communicating the finding. Jadi GRC ini adalah governance, risk management sama bukan correction sih, lebih ke kontrol ya. Jadi ini ada di semua buku tentang internal audit membahas tentang ini GRC. Jadi untuk governance menyediakan informasi, makanya tadi yang saya bilang pengendalian internal itu kalau sudah ada hasilnya itu lingkungan pengendalian yang paling bekerja. Kalau hasilnya sudah ada ya, hasil auditnya sudah ada, lingkungan pengendalian yang paling bekerja. Nah, lingkungan pengendalian itu bagian dari governance, jadi menyediakan informasi yang andal untuk mengawasi kinerja, memantau resiko dan mendukung akuntabilitas. Dari internal auditnya dia memberikan assurance dan recommendation, ya. Jadi bukan hanya catatan temuan, tetapi governance tool yang menerapkan pengawasan. Gitu. Makanya pertanyaan tadi di awal tadi kan, bagaimana direktur utama itu butuh informasi yang apa? Sebenarnya mereka itu butuh informasi
sekedar apakah dilakukan dan tidak, aku susah-susah nyusun kebijakan dilaksanakan dan tidak, bukan hanya sekedar itu, tetapi pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan perusahaan, gitu ya. Ketika itu tidak dilaksanakan, efeknya apa terhadap pasar misalnya? Efeknya apa terhadap kualitas produk? Nah, itu pengambilan keputusan seperti itu dasarnya dari rekomendasi audit internal. Nah, ini yang harus jadi kerangka kerja membuat laporan audit, condition, kriteria, cause, effect, recommendation. Ya. Apa yang terjadi, apa yang seharusnya terjadi, kalian sepertinya sudah sangat, semoga sih, ya, sudah sangat ahli lah di bidang ini. Apa yang terjadi itu hasil temuannya, apa yang seharusnya terjadi itu kemarin kelemahannya, kita kan sudah pernah identifikasi kelemahan, resiko itu sebenarnya kriteria apa yang seharusnya terjadi. Mengapa hal ini bisa terjadi? Efeknya itu apa? Kemarin kalian sudah dampaknya, ya, terus kalian kasih skor, ya kan? Nah itu sebenarnya ini tuh tahapan recalling buat Juhat dan before. Nah sekarang tinggal recommendation. Kalau ada temuan ini, kalian sudah mengidentifikasi kriteria, cause, dampak, rekomendasinya seperti apa. Nah, ini upload dulu. Kalau di buku itu namanya ada singkatannya kok, 3C apa gitu. Silahkan cek bukunya Murdoch Operational Audit 2017. Jadi ini ya, condition, ini contoh condition, supplier evaluation tidak dilakukan secara berkala. Kemarin kan ada salah satu temannya, kriterianya SOP mewajibkan bla bla bla, harusnya tidak ada person in charge yang ditetapkan. Nah, jadi dari kemarin kan kalian belum mendapatkan temuan kan? Kemarin kan kalian collecting the evidence and how to test the evidence kan gitu kan. Nah, nanti saya kasih temuannya. Gitu ya, temuannya seperti apa. Terus efeknya seperti resiko keterlambatan produksi, penurunan kualitas bahan baku meningkat dan sebagainya. Nah, recommendation-nya menetapkan jadwal pasti dan menunjuk PIC khusus untuk supplier evaluation. Satu condition itu bisa beberapa recommendation sebenarnya. Jadi nggak harus satu condition, satu kriteria, satu cause, satu recommendation, nggak harus gitu. Bisa beberapa, bahkan di kebalik pun juga bisa. Beberapa condition tapi satu recommendation juga bisa. Satu condition, beberapa recommendation juga bisa. Jadi use your analytical thinking ya. Berarti kan mengenai cara cost bukan hanya respon kondisi di ya. Jadi lebih ke detail. Kan pernah saya kasih contoh tentang petty cash ya. Petty cash reconciliation. Petty case yang tidak pernah direkonsiliasi, kalau masih ingat kasus yang kita bahas mini case sebelumnya. Jadi 8 dari 20 transaksi tidak memiliki bukti. Kriterianya SOP kas kecil menghasilkan seluruh bla 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 bla, itu seharusnya ya. Kausnya ternyata setelah ditelusuri bukti transaksi tidak diverifikasi sebelum reimbursement dilakukan. Tidak ada jadwal rekonsiliasi, tidak ada pihak yang melakukan review independen. Petugas kas kecil belum memahami prosedur. Efeknya ada masing-masing ini. Rekomendasinya bisa 4 ini. Jadi satu condition bisa 4 rekomendasi. Atau mungkin kebalikan ya, misalkan cause sama effectnya itu 2, rekomendasinya 1 juga bisa. Satu recommendation bisa untuk menyelesaikan cause dan effect bisa. Ini contohnya saja ya. Menunjuk supervisor, staf keuangan, memberikan pelatihan terkait pengelolaan kas kecil. Ini bagian HR ya kan, kelihatan ya. Menunjuk supervisor atau staf keuangan bertanggung jawab melakukan review dan approval hasil rekonsiliasi di bagian accounting, menetapkan rekonsiliasi kas ketiga atas di bagian keuangan semua. Oh, terapkan prosedur dan verifikasi bukti transaksi. Oh ya, itu bagian keuangan. Jadi ini contoh yang bisa kalian jadikan acuan bagaimana membuat recommendation ya. Jadi recommendation itu berdasarkan cause dan effect-nya. Cause dan effect itu bisa berdasarkan condition dan kriteria. Jadi ini saling terkait. Nah sekarang tugas kalian kelompoknya begini. Saya berisi 2 orang. Silakan. Ini
Ini saya buat audit finding-nya, Ya. kalian buat recommendation-nya. Ya, terserah ada procurement dan sebagainya. Silakan diskusi berapa? 10 menit cukup? Oh iya 10 menit, baiklah 10 menit. 10 menit silakan diskusi, nanti sampaikan satu-satu setiap kelompok. Nah, silakan dari kelompok apa, terus yang lain mengerjakan. Didengarkan. Itu bukan pada saya dari kelompok proses pengadaan. Ya. Di temuan 1 itu kan pada kondisi perusahaan telah menggunakan beberapa supplier baru untuk bahan baku ikan dan tomat guna memenuhi peningkatan permintaan produksi. Namun evaluasi itu terhadap supplier baru tersebut belum dilakukan secara menyeluruh. Jadi pada kriterianya itu setiap supplier baru seharusnya melalui proses seleksi dan evaluasi awal sebelum digunakan secara rutin, mencakup aspek kualitas bahan baku, kapasitas pasokan, dan kepatuhan terhadap standar keamanan pangan sebagaimana berlaku pada supplier lama. Dan penyebabnya, tekanan untuk memenuhi lonjakan permintaan produksi itu mendorong berlebihan atas procurement. Menggunakan supplier baru secara cepat tanpa melalui prosedur evaluasi atau auditing supplier yang baku. Nah, dampaknya itu resiko kualitas bahan baku itu kan yang tidak konsisten meningkat, terus berpotensi menyebabkan produk cacat pada tahap produksi, serta resiko terhadap keamanan pangan yang berdampak pada reputasi dan kepatuhan regulasi. Rekomendasinya yang pertama, melakukan vendor assessment terhadap seluruh supplier baru sebelum digunakan secara rutin. Jadi itu mencakup kayak evaluasi kualitas bahan bakunya, kapasitas pasokan, dan kepatuhan terhadap standar yang fleksibel tadi. Terus yang kedua itu kayak menyusun dan menerapkan prosedur onboarding supplier baru yang wajib dipenuhi sebelum supplier itu dapat digunakan dalam proses pengadaan. Selanjutnya melakukan uji kualitas itu dengan kayak trial sampling gitu. Untuk bahan baku dari supplier baru itu untuk memastikan kesesuaian dengan spesifikasinya perusahaan. Terus selanjutnya menetapkan mekanisme persetujuan dari manajemen atau quality assurance itu sebelum supplier baru diaktifkan sebagai pemasok yang tetap. Selanjutnya bisa melakukan monitoring dan evaluasi kinerja supplier secara berkala, itu termasuk kualitas bahan baku, ketepatan pengiriman ataupun kepatuhan terhadap standar keamanan pangannya. Oke. Terima kasih kelompok procurement ya. Nah, ini introduction ya. Terus backgroundnya apa, bagian procurement itu seperti apa? Yang di awal case tadi yang saya kasih itu PT Samudra Nusantara. Nah, itu kan ada tuh masing-masing. Terus scope-nya kalian bisa fokuskan ke bagian kalian masing-masing. Terus objektifnya kalian list objektif audit yang kalian buat. Terus tambahkan dengan temuan-temuan yang sudah dibahas semuanya. Ya. Yang tadi worksheet A sama worksheet B kerjakan semua. Itu jadi temuan dan rekomendasi. Terus di akhir kasih kayak summary gitu. Ya, kasih kayak summary. Di background itu termasuk ini ya, tim auditor. Ada tim auditornya. Loh, guys, ada tim auditornya. Terus tim auditi itu yang kalian list kemarin tuh loh, ke siapa saja kalian tanya dan sebagainya, itu auditi ya. Terus tanggal, kalian sudah bikin tanggal untuk auditor, field work dilakukan tanggal sekian, bla bla bla. Nah, itu disampaikan. Nanti saya kasih kamu. Ya, don't worry. Tapi intinya ini ya, kira-kira minggu depan sudah siap belum? Nah, kalau bisa minggu depan nggak banyak kan semuanya, nggak banyak tadi. Ya. Jadi itu yang kemarin-kemarin tinggal kumpulin dari report gitu doang. Ya, yang mesti skop gitu. Oke, itu saja. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Melalui pembelajaran yang ditampilkan, saya berupaya menghadirkan pengalaman belajar yang tidak hanya membantu mahasiswa memahami konsep dari mata kuliah yang saya ampu, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, bekerja sama, dan mengkomunikasikan gagasan secara profesional. Saya percaya bahwa pendidikan yang bermakna tidak hanya membekali mahasiswa dengan pengetahuan, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Semoga upaya kecil ini menjadi bagian dari kontribusi saya dalam mengembangkan pendidikan tinggi di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga upaya kecil ini menjadi bagian dari kontribusi saya dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.